Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, innastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan bacaan kitab Sifatus Syiyam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita masuk pada poin ke-13, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Yang pertama yaitu al-musafir. Maksud masalah ini disebutkan ikhwah untuk menyatakan kepada kita bahwasanya ibadah puasa itu dilakukan bukan berarti diwajibkan, bukan berarti tidak ada dispensasi sama sekali. Karena memang kaidah dasar daripada syariat Islam yaitu tidak untuk menyusahkan umat Islam, tidak untuk menyusahkan pemeluknya. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Yassiru wala tu'assiru, kata Rasulullah SAW. Permudah, jangan kalian persulit. Di antaranya firman Allah ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian, tapi Allah menginginkan kemudahan. Demikian ikhwah. Termasuk pelaksanaan ibadah puasa. Termasuk pelaksanaan ibadah puasa. Yang sebenarnya ibadah puasa itu sendiri sudah banyak keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Seperti yang sudah kita pelajari bahwasanya ibadah puasa itu tidak hanya diwajibkan pada kaum muslimin, tapi juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bisa bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mewajibkan ibadah puasa ini pada umat-umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pelaksanaan ibadah puasa, aturan ibadah puasa kaum muslimin sekarang itu jauh lebih mudah ketimbang ibadah puasa yang Allah tetapkan di umat sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi ibadah puasa, kaifiat ataupun pelaksanaannya dengan banyak keringanan-keringanan seperti itu pun masih ada lagi dispensasi-dispensasi yang lain. Ya, di mana seorang yang seharusnya berpuasa tapi dibolehkan untuk dia tidak berpuasa.
Demikian, ini merupakan dispensasi. Sebenarnya tidak hanya ibadah puasa yang seperti ini. Ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu, seperti sholat. Rasulullah katakan, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan. Kalau enggak sanggup silakan salat sambil duduk. Fa illam tastati' fa ala jambi. Kalau enggak sanggup silakan salat sambil tidur miring. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya dengan ibadah puasa. Ada dispensasi yang Allah berikan. Karena intinya bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Ya. Agama Islam itu agama yang mudah. Makanya Allah firmankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Apa saja contoh keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang pertama yaitu al-musafir. Waradat ahadisun sihahun fiha takhyirul musafiri fi shaum. Banyak hadis-hadis sahih yang menyebutkan kepada kita, yang mencantumkan akan bolehnya seorang yang musafir untuk memilih antara puasa dan tidak puasa. Dia boleh pilih. Wala nansahan anna hadhi rahmatal ilahiyyata dzukirat fi asna'il kitabil majid. Dan juga jangan kita lupakan bahwasanya ini termasuk rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang disebutkan di tengah-tengah yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Rahmanur Rahim, berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia safar, dia boleh ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Al-Baqarah 185. Sa'ala Hamzah bin Amr al-Aslami Rasulullah SAW. Pernah Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? A'asumu fi safar? Apakah aku harus berpuasa ketika safar? Ya, wa kana katsirus siyam. Hamzah bin Amr ini orang yang rajin berpuasa. Pertanyaannya gitu, apakah aku berpuasa ketika aku sedang bersafar? Faqala Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW menjawab, sum in syi'it, waftir an syi'it. In syi'it, puasa jika kamu mau. Ya, silahkan kalau kamu mau silahkan berpuasa. Kalau kamu nggak mau berpuasa juga silahkan, tidak masalah. Jadi di sini tidak ada ketentuan harus begini. Orang yang bersafar tetap wajib berpuasa. Tidak demikian. Dan juga tidak orang yang bersafar tidak boleh berpuasa juga enggak, ikhwah. Ya, jadi dia tergantung dengan kondisi orang yang sedang safar. Demikian. Jadi sekali lagi bahwasanya orang yang sedang musafir bukan berarti orang yang musafir harus tidak puasa atau orang musafir harus berpuasa. Tidak ada ketentuan seperti ini. Ya, kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kuat berpuasa ketika safar, silahkan. Itu baik untuk Anda. Namun kalau Anda tidak kuat berpuasa ketika Anda safar, maka tak puasa itu akan lebih baik untuk Anda. Tergantung kondisi seseorang. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Falam ya'ib sha'imu 'ala al-muftir wala al-muftiru 'ala as-sha'im. Aku pernah bersafar kepada Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang berpuasa tidak ada mencela orang yang tak berpuasa, dan yang tak berpuasa juga tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi di sini diberikan kebebasan. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hadhil ahaditsu tufidul takhyira la tafdil. Hadis-hadis yang kita sebutkan di atas itu menunjukkan bolehnya memilih, bukan afdoliyah, bukan sebaiknya. Demikian ikhwah, ya. Kamu musafir, silahkan kamu pilih, kamu mau puasa ataukah tidak. Demikian ikhwah, ya.
Bukan berarti kamu tak berpuasa lebih baik atau kamu berpuasa lebih baik daripada enggak puasa, enggak seperti itu. Ya. Tufidu takhir la tafdil, menunjukkan bolehnya memilih, bukan berarti afdaliyah yang lebih utama. Walakin yumkinu istidlalu li tafdilil iftari ala siyami bil ahadisil ammah. Hanya saja mungkin bisa kita katakan bahwasanya tak berpuasa itu lebih baik bagi orang yang musafir, ya, berdasarkan hadis umum. Apa hadisnya? Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yaqra ayyu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah suka kalau dispensasinya kita ambil, kita laksanakan, sebagaimana Allah tak suka kalau maksiatnya kita langgar. Demikian ikhwah. Jadi di sini, ya, di sini dari hadis umum ini berarti seorang muslim itu dia wajib berpuasa Ramadan. Namun ketika dia sedang bersafar, dia mendapat dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk dirinya, boleh bagi dia untuk tidak bersafar. Baik. Ya. Jadi di sini Rasulullah mengatakan tentang Allah itu suka, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Allah itu suka kalau dispensasi yang Allah berikan kita ambil. Nah, dari hadis yang umum ini, mungkin masih bisa kita katakan karena kita lebih baik mengambil dispensasi yang Allah gelar untuk kita, maka sebaiknya kita tidak berpuasa. Berdasarkan hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu ayyuta azaimuhu. Sebagaimana Allah itu mencintai, suka kepada orang yang melaksanakan hukum-hukumnya. Demikian ikhwah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Bazzar dan Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Selanjutnya, lakin yumkinu taqidu dzalik biman laisa alaihi harajun fil qada'i wal ada. Hanya saja mungkin artinya mungkin lebih besar pahala orang yang tak berpuasa ketika safar ketimbang yang berpuasa. Mungkin juga hal ini afdoliyah ataupun lebih utama orang tak berpuasa ketika safar ketimbang dia berpuasa. Bisa saja hadis ini dikaitkan dengan seseorang yang dia di mana dia sama saja bagi dia mengqada puasa ataupun melaksanakan puasa pada waktu itu. Artinya sama saja bagi dia berpuasa ya dia oke, tak berpuasa juga dia oke. Demikian, sama saja kondisi dia. Ya. Untuk orang yang seperti ini, ketika dia musafir, antara dia berpuasa dengan tak berpuasa itu sama saja bagi dia. Tidak ada yang memberatkan. Berpuasa juga nggak memberatkan, tak puasa juga ya nggak memberatkan juga. Nah, kalau sudah posisinya sama antara puasa dan tidak puasa bagi si A yang sedang safar, maka untuk kondisi seperti ini maka kita gunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Innallaha yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yakrahu ayyuta ma'siyatuhu. Wa fi riwayatin kama yakrahu ayyuta azaimuhu. Sesungguhnya Allah itu suka kalau dispensasi yang dia berikan kepada hambanya diambil oleh seorang hamba, ya, dan dia tak suka dengan orang, dan dia tidak suka terhadap orang yang sebagaimana dia tidak suka terhadap orang yang suka melakukan kemaksiatan. Demikian ikhwah. Jadi perhatikan ikhwah, ya, kita ulang lagi. Bagi orang yang berpuasa, maka bagi orang yang bersafar, maka dia boleh pilih antara puasa dan tidak berpuasa. Dia boleh pilih. Ya. Yang kedua, apabila sama saja bagi dia antara dia berpuasa dan tidak berpuasa, sama saja kondisinya. Berpuasa, dia safar, berpuasa, tak masalah. Tak membuat dia lemas sampai jatuh pingsan, sampai enggak. Santai saja dia.
sebagaimana dia tidak berpuasa. Demikian. Dalam kondisi yang sama, yaitu seorang yang sama saja puasa, dia ketika dia safar puasa atau tak safar sama saja kondisi dia, maka untuk orang ini lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa. Seperti hadis yang kita bacakan tadi. Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yakrahu ayyu'ta maksiyatuhu. Wa fi riwayatin kama yakrahu ayyu'ta azaimuhu. Baik, selanjutnya. Wa qad waddaha dzalika likai ta'udu 'alai rukhsatu bi khilafil maqsud. Agar dispensasi yang Allah berikan tidak kembali tidak diartikan pada yang bukan tujuannya. Wa qad waddaha dzalika tawdihan la labsu fihi. Dan masalah ini sudah sangat jelas sekali, tidak ada kesamarannya. Ma warada an abi dan masalah ini sudah dijelaskan dan masalah ini dijelaskan dengan sangat jelas, tidak ada kesamarannya. Mana yang menjelaskannya? Ma warada an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan wa man wajada dha'fan fa aftara fahasun. Beliau mengatakan bahwasanya para sahabat berpendapat bahwasanya barang siapa yang kuat berpuasa sementara dia sedang safar, maka silakan berpuasa, itu baik. Namun barang siapa yang tak kuat ketika berpuasa di saat sedang safar, gak kuat dia ikhwah, ya, gak kuat, jadi lemah dia musafir tapi tidak kuat puasa sehingga kondisinya lemah, maka untuk orang ini fa'aftara, lantas dia gak puasa, fahasan, maka itu pun baik. Jadi baik orang yang tak berpuasa maupun orang yang berpuasa ketika bulan Ramadan, itu kedua-duanya baik, dengan catatan yang satu, jika dia kuat berpuasa itu baiknya dia berpuasa, yang satu lagi kalau dia tak kuat berpuasa ketika safar, maka baiknya baik untuk dirinya untuk tidak berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Baghawi. Wa'lam akhal iman, ketahuilah wahai saudaraku seiman, arsyadakallahu ila sabil huda wat tuqa warzaqakal fikha fid din. Semoga Allah menunjukimu jalan hidayah dan ketakwaan dan memberimu rezeki berupa kefakihan dalam masalah agama. Anna shawma fi safar idza kana yashuqqu 'alal 'abdi falaysa minal birril battah. Kata beliau bahwasanya berpuasa di saat safar yang membuat seorang itu menyusahkan dirinya, maka untuk kondisi seperti ini sebagaimana yang Rasulullah katakan, laisal birra asyamus safar. Tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika safar. Bal fitru aula wa ahabbu ilallah. Bahkan bagi orang yang kesulitan berpuasa di saat safar, maka berbuka untuk dirinya itu lebih baik, ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahid hadzal amru ma warada an ghairi wahidin minas sahabati radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa minal birri asyamu fis safar. Dan juga disaksikan dengan perintah beliau sebagaimana yang diriwayatkan tidak hanya satu orang sahabat, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, laisal birra asyamu fis safar, tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, ini untuk orang yang kesulitan berpuasa ketika dia safar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tanbih, catatan. Qad tawahhama ba'dun nasi annal fitra fi ayyamina hadhihi fi safari ghairu jaizin. Ya. Sebagian orang ada yang keliru dalam memahami hal ini. Dia mengatakan bahwasanya tidak berpuasa di zaman sekarang ini di saat safar itu enggak boleh, ya. Tidak berpuasa ketika kita bersafar untuk kondisi
kendaraan sekarang ini nggak dibolehkan. Jadi bagi mereka yang namanya musafir sekarang itu mudah naik pesawat, ya, dari rumah, di rumah ber-AC, keluar rumah naik mobil ber-AC, keluar dari mobil, keluar pergi ke bandara dalam keadaan ber-AC. Begitu masuk bandara, turun mobil masuk bandara ada AC. Begitu dari bandara masuk ke pesawat ada AC. Begitu keluar dari pesawat ke bandara yang tujuan ada AC. Kemudian begitu keluar naik mobil ada AC. Terus di mana susahnya? Nah, jadi kata mereka nggak benar, nggak boleh dalam kondisi alat-alat transportasi yang modern sekarang ini yang memudahkan semua hal, dalam kondisi seperti ini bagi mereka tak boleh tidak berpuasa, harus tetap berpuasa, wajib berpuasa. Fayaibuna ala man akhadha bi rukhsatillah, dan mereka mencela orang-orang yang mengambil dispensasi. Artinya mereka mencela terhadap orang yang bersafar tidak puasa. Au anna siyam aula lisuhulatil muwasalati wa yusruha wa tawafuruha wa tawfiruha. Atau dikarenakan puasa itu lebih baik dan lebih dikarenakan mudahnya sarana-sarana transportasi, ya, dikarenakan mudahnya dan fasilitasnya pun banyak. Demikian ikhwah. Jadi bagi mereka ini mereka mencela orang yang tak berpuasa ketika safar. Demikian ikhwah. Oh, sekarang itu semua sarana prasarana angkutan umum sudah bagus begitu. Kenapa harus safar? Apa alasannya? Kenapa harus berbuka puasa? Tidak puasa. Apa alasannya? Nah, demikian ikhwah. Fa'ula'i nalfitu anbahum ila qauli alimil ghaib wasyahada. Untuk mereka yang seperti ini kita ingatkan agar mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana rabbuka nasiya. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak akan pernah lupa. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang sedang bersafar untuk memilih antara puasa dan tidak puasa, ketika dia memilih untuk tidak berpuasa, maka itu bukan aib. Ya, bukan aib. Karena kalau seandainya aiblah orang yang berpuasa dalam keadaan safar, tentunya ya Allah Subhanahu wa taala udah mengingatkannya. Wa ma kana rabbuka nasiya. Sesungguhnya Tuhan kalian tidak pernah lupa. Wa qalu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan firman Allah, Allah lebih mengetahui, ya. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak tahu. Wa qaulu fi asna'il ayah allati dzakarat rukhsatal iftar fi safar. Demikian juga di pertengahan ayat disebutkan rukhsatul iftar, bolehnya tidak berpuasa ketika safar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Maksudnya innal yusra was suhulata wa tashila 'alal musafir amrun yuridullah. Sesungguhnya kemudahan demi kemudahan terhadap orang yang bersafar itu merupakan perkara yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min maqasid syariati as-samhati, dan ini termasuk dalam maksud dan tujuan pensyariatan yang mudah. Nahika annal ladzi syara'a ad-din huwa khaliquz zaman wal makan wal insan. Hendaklah kamu perhatikan bahwasanya yang membuat syariat ini, syariat Islam itu, dia adalah yang menciptakan zaman, yang menciptakan tempat, bahkan yang menciptakan manusia. Fahuwa a'lamu bihajatin nasi wa ma yuslihuhum wa ma yuslahu lahum wa ma yuslihuhum wa ma yasluhu lahum. Dan Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia. Allah yang menciptakan, ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan tempatnya, tempat manusia, Allah menciptakan waktu. Demikian. Jadi Allah lah yang paling tahu apa saja yang bermanfaat untuk seorang hamba.
Demikian ikhwah. Jadi di sini ya Allah yang paling tahu tentang kebutuhan manusia, apa yang baik untuk mereka dan apa juga yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Tidakkah pantas mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka dan Dia adalah Maha halus dan Maha mengetahui. Wa nasuku hadza liya'lamal muslimu annahu idza qadallahu wa rasuluhu amran lam yakun lahu khiyarah fi amrihi. Di sini kita akan beritahukan bahwasanya bahwa seseorang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan satu permasalahan, maka dia tidak punya pilihan untuk memilih. Ketika Rasulullah sudah katakan hukumnya yang ini, maka kita tidak punya hak untuk memilih sama sekali. Ketika Allah katakan hukum ini begini, maka kita tidak ada nego, tidak ada ruang nego di sini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jadi apabila kita sudah mendengar ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mengimaninya. Bal raddada ma'a ibadillahil mu'minin al-mukhbitin alladzina la yuqaddimuna baina yadayi Allahi wa rasulih. Dan bahkan dia harus menerima seperti hamba-hamba Allah mukmin yang lainnya. Ya. Di mana mereka tidak mau melampaui posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah firman, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taati, mohon ampun Engkau ya Allah, dan wa ilaihil masir, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali. Itu yang pertama, yaitu orang musafir. Yang kedua, al-marid, orang yang sedang sakit. Abahallahu lil maridil fitra rahmatan bihi. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan orang yang berpuasa, orang yang sakit untuk tidak berpuasa, dan itu sebagai rahmat kasih sayang Allah. Wa taysiran alaihi, sebagai kemudahan bagi mereka. Wal maradul mubih lil fitri huwa alladhi yuaddi ma'a shaumi ila dararin fi nafsi aw ziyadatil illati aw yukhsha ma'ahu ta'khiru syifa wallahu a'lam. Kemudian sakit yang bolehnya seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mengakibatkan sakit yang apabila dia berpuasa akan memudaratkan jiwa, akan mengancam jiwa orang yang sedang sakit. Atau kalau dia berpuasa dalam keadaan sakit, maka penyakitnya akan semakin parah misalnya. Au yukhsha ma'u ta'khirus syafa', atau minimal lama sembuhnya. Wallahu a'lam. Jadi intinya orang yang berpuasa ini boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga, al-haid wan nifas, haid dan nifas. Ajma' ahlul ilmi annal haidha wan nufasaa la yahillahu masaum. Bahwasanya para ulama sepakat bahwa wanita haid dan wanita yang wanita haid dan wanita yang nifas tidak halal mereka berpuasa. Artinya kalau mereka paksakan untuk berpuasa, berdosa mereka. Wa annahuma yuftirani wa yaqdiyani, sungguh mereka berdua ini ya cukup dengan berbuka tak berpuasa tapi mengqada puasanya. Wa annahuma idza shamata lam yujzi'uhuma shaum, dan mereka mengatakan apabila mereka shamata, apabila mereka berpuasa dan tidak lam yujzi'uhuma shaum, maka hal itu tidak bisa diterima puasanya. Ya, annahuma idza shamata, apabila mereka berdua, saya ulangi ikhwah, sepakat para ahli ilmi bahwasanya wanita haid dan wanita nifas itu tidak halal berpuasa. Apabila mereka tidak berpuasa, maka mereka harus mengqada. Dan mereka berdua ini apabila berpuasa maka tak sah puasanya. Wa sayati biyanu dzalika insyaallah, dan akan datang penjelasannya.
Jadi kalau wanita haid dan nifas berpuasa tak sah puasanya. Dia wajib untuk menggantinya di hari yang lain. Walaupun ketika dia sedang berpuasa dan ternyata 15 menit sebelum adzan maghrib datanglah kebiasaan haidnya, maka batallah untuk dia ibadah satu hari itu. Demikian ikhwan. Tapi ingat, batalnya berarti dia harus ganti, bukan berarti tidak ada pahalanya, tetap ada pahalanya. Selanjutnya yang keempat, Syekhul Kabir Al-Fani wal Mar'atul Ajuz, yaitu orang tua yang sudah sangat tua renta, ya, dan wanita yang sudah sangat tua renta. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, Asy-Syekhul Kabir wal Mar'atul Kabir la yastati'ani ayyasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Bahwasanya orang tua dan wanita yang sudah tua yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka la yastati'u ayyasuma, mereka tidak sanggup untuk berpuasa, maka mereka boleh memberi makan fakir miskin setiap hari. Ya, jadi misalnya nih dia punya anak, misalnya nih dia seorang miskin, seorang yang tidak sanggup berpuasa, akhirnya dia mau bayar fidyah. Maka caranya, setiap satu fidyah itu pengganti puasa yang dia tinggalkan. Setiap fidyah yang diberikan itu pengganti puasa yang dia tinggalkan. Kalau sempat dia berpuasa hanya 5 hari, berarti sisanya 25 hari. Maka 25 hari itu dia nggak berpuasa, maka fidyah yang harus dikeluarkan yaitu 25. Kalau dia berupa nasi kotak, 25 nasi kotak. Jadi satu kali makan sebagai penebus untuk 1 kali puasa yang ditinggalkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa akhraja Daraqutni fi wa sahih min tariqil Mansur bin Mujahid an Ibn Abbas. Dia berkata, qara'a wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amul miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Yaqulu huwa Syekhul Kabir alladzi la yastati'u al-siyama fayuftir. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu orang-orang tua renta yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, fayuftir, maka dipersilakan dia untuk tidak berpuasa, berbuka. Wa yut'imu an kulli yaumin miskinan nisfa sa'in min hintati. Dan dia harus untuk setiap harinya dia harus memberikan setengah sok kepada fakir miskin, setengah sok gandum kepada fakir miskin. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man adrakahul kibara falam yastati'u ayyasuma Ramadan fa alaihi likulli yaumin muddun min qamhin. Barang siapa yang menemui orang-orang yang sudah tua, man adrakahul kibar, barang siapa yang sudah sampai pada usia tua sementara dia enggak sanggup melaksanakan puasa Ramadan, maka dia wajib untuk satu hari yang dia tinggalkan dengan memberi satu mud gandum. Demikian ikhwah. Kalau tadi kan setengah sok, ikhwah. Setengah sok itu ikhwah, 1 sok itu 4 mud. Berarti setengah sok 2 mud. Ini malah lebih murah lagi, yaitu setiap hari cukup dia membayar 1 mud. Berarti setengah dari yang tadi. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annahu dha'ufa an saumin anis saumi aman fasana'a jafnata saridi wada'a salasina miskinan fa ashba'hum. Bahwasanya ketika Anas bin Malik merasa tidak sanggup lagi berpuasa, ya, maka di tahun itu maka dia pun membuat makanan jafnah, ya, fasana'a jafnata sarid, maka beliau membuat makanan sarid itu ikhwah, sop
kemudian direndamkan di situ roti yang sudah dicabik-cabik, itu tharid. Jadi apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, beliau ambil talam, beliau hidangkan berupa tharid, sop yang sudah dicampur dengan roti yang sudah dicabik-cabik. Fada'a salasina miskinan fa'ashba'ahum, lantas beliau memanggil 30 fakir miskin fa'ashba'ahum, dan dia buat kenyang semuanya. Karena kan dia 30 hari enggak puasa, berarti memberi makan 30 orang miskin. Setiap satu miskin perwakilan untuk pengganti satu hari puasa yang dia tinggalkan. Yang kelima, al-hamil al-murdi, wanita hamil al-murdi, menyusui. Min azimi rahmatillahi bi'ibadihi ad-du'afa anna rukhasa lahum fil fitr. Di antara agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang lemah, yaitu diberikan dispensasi untuk tidak berpuasa. Wa min haulal hamil wal murdi, di antaranya yaitu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala gharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Anas bin Malik telah datang Rasulullah telah sampai kepada kami kudanya Rasulullah sallallahu. Fa'ataitu Rasulullah fawajadtuhu yataghadda. Lantas aku pun mau melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata saat itu beliau sedang makan. Faqala udnuk faqul, kata Rasulullah, ayo coba dekat. Ya, Anas silakan dekat. Ya, silakan makan. Faqultu inni shaim, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, saya ini sedang berpuasa. Faqala udnu uhadditsuka anis shaumin. Kata Rasulullah, ayo dekat sini. Ya, aku akan ceritakan kepada kamu tentang perkara yang terkait dengan puasa. Apa itu? Innallaha tabaraka ta'ala wada'anil musafir syatis shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dispensasi bagi orang yang musafir untuk melaksanakan salat setengahnya. Wa anil hamil wal murdi as-shaum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mewajibkan puasa bagi orang yang hamil dan menyusui. Wallahu laqad qalahuma Nabi SAW kilaihima aw ahadahuma wa ya lahfun nafsi alla akuna ta'imtu ta'ama. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan, wallahi laqad qalahuma Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, demi Allah Rasulullah sudah menyebutkan kedua hal itu, atau salah seorangnya. Wah ya, seandainya memungkinkan, tentunya seandainya bisa diulang kembali, tentunya inginlah aku makan makanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada 5 orang-orang yang mendapat dispensasi untuk tidak berpuasa. Yang pertama seorang musafir, yang kedua seorang yang sedang sakit, yang menyulitkan dia untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga haid dan nifas, seorang wanita yang haid dan nifas, kalau dia sedang puasa datang haid dan nifasnya maka batal. Kemudian orang tua yang sudah renta, ini juga kesulitan untuk berpuasa, maka dia boleh bayar fidyah. Dan yang kelima adalah wanita hamil dan wanita yang menyusui. Demikianlah ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, selesailah terkait dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba-hambanya. Dan ini hanya kita dapati dalam agama Islam. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan ayat-ayatnya, Allah sudah mengesankan bahwasanya ini adalah perkara yang ringan, bukan perkara yang berat. Ya. Ketika Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya kita pun ketika diwajibkan puasa, ternyata bukan kita aja yang berpuasa. Umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Lebih bersyukurnya kita lagi yaitu ketika kita tahu ternyata kaifiat pelaksanaan ibadah puasa kita itu jauh lebih mudah ketimbang
orang-orang sebelum kita. Di antaranya seperti al-faslu baina siyamina wa siyami al-kitab akal sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang al-kitab itu makan sahur. Demikian ikhwah. Jadi dengan Allah katakan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, tahulah kita bahwasanya umat sebelum ini ada ibadah puasa. Dan tentunya kita juga ingin tahu apa sih bedanya? Apakah sama? Ternyata orang dahulu lebih sulit puasanya ketimbang kita. Demikian, sehingga membuat kita lebih bersyukur. Demikian juga ketika Allah katakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Allah nggak sebutkan selama 30 hari. Allah nggak katakan 1 bulan penuh, enggak. Tapi Allah hanya menyebutkan kata-kata hari. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Sehingga terkesan kita itu nggak memberatkan. Karena ikhwah, komunikasi seorang itu jika dia pandai berkomunikasi, maka tugas yang berat ketika dibebankan kepada seorang, orang tersebut tidak merasa berat melakukannya. Kenapa? Komunikasi kita itu bagus. Demikian ikhwah. Bahkan suatu tugas yang ringan, kalau komunikasi kita nggak bagus, maka tugas yang ringan itu akan terasa berat. Karena sebenarnya manusia itu dia mengatakan ini tugas dia berat, ini tugas dia ringan, itu terkait dengan suka dan tidak sukanya dia. Kalau dia suka, apapun beratnya tetap dia akan lakukan dan dia tidak merasa berat sama sekali. Demikian ikhwah. Makanya Allah sebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, nggak lama. Nah, demikian ikhwah. Kemudian disambung lagi ayat yang tadi, faman kana maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dia berpuasa, silakan ganti di hari yang lain, silakan, nggak apa-apa. Nah, demikian ikhwah. Di akhir lagi ayat, ya apa namanya, diakhiri dengan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Masya Allah. Ya. Jadi syariat itu saja sudah ringan, ditambah lagi dengan keringanan yang lain. Masya Allah. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim harus bersyukur karena agama Islam agama yang mudah. Tapi Ustadz ada kok yang merasa dia berat. Itu bukan syariat yang berat, dianya yang malas. Demikian ikhwah. Ya. Dia yang belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, waktunya sudah usai. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, demikian saya undur diri. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.